Oke, kita juga pengen edukasi ke masyarakat sih. Sering sekali ketakutan itu berasal dari ketidaktahuan, ya. Setidaknya kita pengen edukasi, cari tahu dulu lah sebelum misalnya kita melakukan sesuatu yang rasanya kok nggak tahu ya, kalau kita pribadi rasanya nggak logika aja sih, kenapa harus nolak gitu ya. Nggak mungkin lah kita di medis itu asal-asalan saja mengeluarkan sesuatu gitu ya. Kita selalu berdasarkan evidence based medicine. Kita mengeluarkan suatu protokol, melakukan suatu tindakan, ya kan. Termasuk di tata laksana jenazah ini udah ada aturan-aturannya. Dan aturan-aturan itu tuh udah diskusi banyak ahli gitu ya kan. Tiba-tiba di masyarakat udah takutnya berlebihan. Cari tahu dulu sebelum Anda bertindak. Oke? Kita lagi menunggu ada pertanyaan, ya kan. Dari ini Cabang sedang menuliskan. Karena ada yang bertanya di Instagramnya ini Cabang Pekanbaru. Oke, silakan ya, Anda bisa memberikan pertanyaan di 3 Instagram kita. Bisa di @widihatono, bisa di @syarifah_patria, bisa di ID Cabang Pekanbaru @id_cabang_pekanbaru. Anda bisa kasih pertanyaan di sana. Mungkin pertanyaannya di luar yang udah kita jelasin, tapi nggak apa-apa, kita akan juga ulangin ya. Kadang-kadang sesuatu hal yang diulangi terus-menerus itu lebih diingat. Jujur kita udah pengen udah sempat bahas, aduh kasihan banget ini kenapa jenazah begini, terus pengen ngasih edukasi segala macam, ngobrol, pas banget difasilitasi oleh ini Cabang Pekanbaru ya kan, pas banget ini Cabang Pekanbaru. Dan oh ya guys, ini live pertama loh di Cabang Pekanbaru ya kan. Kalian harus stay tune karena ini Cabang Pekanbaru akan sering buat hal-hal yang begini. Nanti bisa live streaming di Facebook, bisa nanti ada YouTube. Pokoknya kita akan, ya tugasnya kita juga sih ya untuk menghilangkan stigma negatif karena ketidaktahuan menjadi ketakutan. Ya tugas kita juga untuk ngasih tahu, untuk ngasih edukasi. Selanjutnya edukasinya diterima apa enggak, kan? Orangnya bebal apa enggak, itu diserahkan lagi ke masyarakat. Kita tidak berdaya di hal-hal yang begitu ya. Tapi inginnya sih jadi netizen ya. Nggak selalu maha benar kok. Nggak selalu maha benar. Cari tahu dulu yang benar, karena sekarang banyak sekali hoax yang beredar. Ya, banyak sekali hoax yang beredar. Silakan kalau Anda mau tanya hoax, ya kan? Boleh ke Dr. Ipe, ya di @syarifah patria, boleh tanya ke saya, @widianto, boleh tanya ke ini Cabang Pekanbaru. Ntar adminnya setelah konsultasi dengan ahli, kita akan menjawab. Itu hoax itu benar hoax atau memang ada faktanya, ya. Jadi nggak nggak telan bulat-bulat lah, ya kan. Tetap aja saya agak bingung ya sama orang-orang yang suka kok kreatif banget buat berita hoax gitu ya. Dia nggak tahu tuh efeknya tuh panjang banget ya, panjang banget. Jadi guys, hoax itu tuh nggak hanya saat ini saja, ya kan. Hoax itu misalnya saat ini nih udah kita klarifikasi nih. Ntar dia 2 bulan kemudian muncul lagi hoax yang sama, karena jejak digital nggak pernah hilang dan nggak semua orang terpapar dengan penjelasan edukasi itu bahayanya hoax gitu. Setiap hari itu pasti ada aja yang kena. Kita ada pertanyaan? Woi, dikasih kertas tuh, kalian nggak akan kelihatan, kami lihat dapat kertas. Idealnya tempat pemakaman jenazah COVID apa ada jarak tertentu pemakaman? Oh, udah dijelasin tuh, ya. Insan Ibrahim, ya. Oke, dia nanya jaraknya, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi, mungkin baru bergabung di Instagram live-nya. Apakah ada jarak tertentu? Kemudian yang kedua, begitu selesai pemakaman, berapa jarak waktu keluarga? Bisa jarak kubur. Ya udah. Oke ya, jadi kita akan jawab jarak dulu dong. Jarak dulu kita ulangi, mungkin baru join kan, nanti kita jawab dulu. Idealnya sih sama ya dengan protokol yang dari Kementerian Agama ya, dari WHO juga. Tadi penguburannya jaraknya itu 50 meter dari sumber air tanah ya, terus 500 meter dari pemukiman, itu untuk penguburan, 2,5 meter di dalam, terus ditutup lagi dengan tanah yang 1 meter. Kalau ukuran dari ini sendiri dari Kementerian Agama, mungkin panjang kali lebar itu ada ya, panjangnya 2,5, lebarnya 1,5, untuk tingginya 1 meter itu ada di kementerian. Nah mungkin terkait tadi dengan pelayatan juga sekalian dari kementerian ya, protap dari Kementerian Agama. Jarak kuburan. Ya, enggak yang melayat. Oh, melayat. Iya, itu boleh sih
yang penting kalau udah dikubur ditutup tanah itu boleh, asalkan tadi saya bilang harus social distancing dok. Oh iya, ya benar. Proyeknya harus Ya benar. kalau bisa pakai APD, Ya. pakai masker ya kan dok, Ya. biar nggak menularkan juga. Oke. Kan sebenarnya. Jadi kalau ukuran udah ya tadi Iya. ya. Jadi kalau soal melayat jarak kubur itu masalahnya sebenarnya bukan di jenazahnya lagi. Karena udah dikuburin berapa meter, 5 meter gitu ya. Justru Ya kan terus 2,5 meter ya, tadi ya. Iya. Terus ditutupi tanah 1 meter, terus petinya jenazahnya udah kita bungkus. Harusnya itu resiko penularannya itu sangat kecil. Ya kita nggak boleh bilang nggak mungkin dong, yang kan menyalahi yang maha kuasa kan. Ya kan? Tapi kalau untuk melayat perhatian kita justru di social distancing, physical distancing gitu loh. Karena harus jarak. Ini aja sebenarnya mau makin lama makin jauh, cuma kameranya entah nggak cukup. jadi pakai masker kita ya dok. Jadi di soal melayat jarak segala macam itu tuh tahlilan mungkin ya segala macam. Nggak boleh beramai-ramai. Ya itu aja sih mungkin Iya, yang jadi masalah ya, nggak boleh rame-rame gitu ya. Kita aja peraturannya bentar lagi PSBB loh, Kota Pekanbaru. Nggak boleh berkumpul lebih dari 5 orang, ya kan? Jadi itu yang sebenarnya jadi perhatian. Kita takut malah justru terjadi penularan saat berkumpul-kumpul itu, karena bisa saja orang nggak punya gejala tapi udah ada virusnya kan bisa. Itu yang kita jaga. Kenapa dia pakai masker? Kenapa harus diatur jaraknya minimal 1 sampai 1,5 meter gitu ya kan? Jadi itu ya guys. Jadi kalau misalnya mau berhubungan dengan jenazahnya ya nggak ada masalah, sih udah oke. Oke, ada pertanyaan lagi, Bang? Ada nggak? Coba saya lihat di sini. Oke. Satu lagi. Kok gambarnya ngeblur? Sorry, tergantung koneksi. Oke, nggak apa-apa, ntar lama-lama nanti kita akan save ya. Kita akan save IG Live ini di masing-masing Instagram kita, jadi mungkin bisa ditonton ulang 24 jam ke depan. Kita akan save, itu bisa di-save. Terus kemudian kalian nonton dengan koneksi yang mungkin nanti udah bagus, jadinya lebih jelas ya. Di YouTube juga. Oke. Terus kemudian ada yang ini LK Barus nih. Iya boleh. Teman kita aja luar biasa memang komentarnya ya. Saya udah teliti. Saya sudah teliti. Cuman saran dok. Oh ya, ini agak di luar topik nih. Tapi bolehlah kita sampaikan pesannya ya. Jangan judge orang PDP atau ODP. Ya, jangan ngejudge mereka, jangan mereka stigma negatif. Karena apa? Ini cocok nih. Karena akan membuat mereka itu nggak jujur saat berobat ke kami. Karena mereka itu nggak mau ngaku akhirnya, ya kan? Jadi mereka nggak mau ngaku. Jadi kalian juga turut bersalah ya, bersalah mencelakakan kami. Kalau kalian memberikan stigma negatif ke orang PDP, ke orang ODP, ya belum tentu mereka sakit. Terima kasih di cabang Pekanbaru. Terima kasih kembali mewakili di cabang. Abangnya di belakang layar soalnya, ya kan? Oke. Jadi sebenarnya sih ya harus ada dukungan ya, harus ada dukungan. Pernah dapat kabar dari satu netizen daerahnya luar biasa di Pekanbaru. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena mereka cerita di lingkungannya mereka kalau ada pasien ODP, ada pasien PDP, itu mereka anjurkan memang karantina di rumah 14 hari. Dan hebatnya adalah di lingkungan itu mereka yang warga-warga sekitar yang menyediakan makanan, yang menyediakan barang harian untuk pasien ODP PDP supaya mereka tidak keluar dari rumah. Itu kan luar biasa ya. Maksudnya ya hilangkan stigma negatif itu ya. Ya walaupun agak lari dari topik ya itu harus disampaikan. Oke, jadi rasanya udah nggak ada lagi ya pertanyaannya ya. Saya rasa sih mungkin sudah cukup jelas ya. Mungkin kita kita tutup dengan beberapa kesimpulan ya. Tadi yang pertama apa ya? Jadi poin-poin pertama udah kalian putar balik aja Instagram, nggak mau susah sayanya sebagai moderator ada aja. Pokoknya intinya tuh gini lah, tolong jangan tolak jenazah ya, jangan tolak jenazah dikuburkan di wilayahnya kalian, dikuburkan di TPU segala macam. Jangan tolak jenazah mereka. Karena apa? Nggak usah takut. Ya, selama mengikuti protokol dari kami, dari bagiannya Dokter Syarifah, dari bagiannya pemulasaran jenazah gitu ya di kamar jenazah manapun itu, mereka udah punya protokol gimana supaya memastikan dengan benar ini jenazah tidak akan menjadi sumber infeksi, sumber penularan. Ya, selama kalian ikuti aturannya kami gitu loh. Ya.
janganlah lagi dibuka plastiknya yang udah dibungkus, janganlah lagi dibuka itu petinya yang sudah, janganlah cium-cium lagi jenazahnya, bawa pulang ya kan, bongkar sana sini, tolong jangan ya, tolong jangan. Memang bukan artinya kita itu nggak ada rasa nggak sayang sama jenazahnya, nggak, justru menunjukkan rasa sayang ke jenazahnya ya, harusnya begitu ya. Terus kemudian ya jenazah itu kenapa sih harus dibegituin? Ya untuk menjamin semua, supaya karena virusnya ya bisa saja belum mati gitu ya, bisa saja masih bisa menularkan, karena dia bisa hidup bisa sampai 9 jam keluar dari cairan tubuh segala macam. Kita tahu dia menular dari droplet cairan tubuh segala macam, dari mayat itu juga bisa. Lagi pas kalian cium dropletnya terhirup, sekian dan terima kasih ya kan. Jadi itu yang menjadi masalah. Nggak ada masalah kalau Anda saja yang kena, tapi nanti Anda bisa saja tidak punya gejala, tapi Anda menularkan ke orang lain, itu yang jadi masalah. Oke, terus kemudian kita ingin menghilangkan beberapa hoax ya kan, bahwa jenazah itu sama sekali nggak bisa dimandikan, disolatkan, nggak bisa dilihat keluarga. Bisa ya, asal ikuti lagi aturannya kami. Pakai APD yang lengkap, kita akan kasih APD yang lengkap, ada jaraknya ya. Dan ya jangan bereaksi berlebihan saat itu gitu ya. Jadi Anda bisa aja melakukan itu yang ingin kita jelaskan juga. Terus kemudian ya aturan-aturan banyak kita harus mengikuti. Pada saat pandemi kayak gini kita harus mengikuti aturan. Kalau enggak ya kita sendiri yang repot ya. Terus kemudian jangan bereaksi berlebihan karena ketidaktahuannya kita. Jadi Anda bertanyalah ke yang ahlinya ya. Anda bukan bertanya ke universitas WhatsApp. Ini ada universitas WhatsApp nih. WhatsApp banyak memberikan materi-materi. Jadi Anda bukan bertanya ke universitas WhatsApp, Anda bertanyalah ke ahlinya. Ya. Anda boleh melemparkan pertanyaan kalau misalnya ada keraguan ke Dr. Sarifah_Fatria, DM pasti dibalas ya. Ke saya Edwin Dihartono juga pasti dibales. Kapannya mungkin nggak tahu. Terus kemudian Anda bisa tanya ke id_cabang_Pekanbaru ya. DM aja kalau ID mungkin admin ya, dia harus konsultasi dulu dengan ahlinya, tapi akan dijawab. Oke, Anda boleh follow lah. Jadi boleh ya Bang ya, boleh ya. Jadi follow aja Instagramnya @id_cabang_Pekanbaru, karena berikutnya akan lebih banyak lagi edukasi yang begini. Gak hanya terbatas untuk dokter aja akun itu, justru kita ingin menjangkau masyarakat umum ya. Jadi apa yang kita edukasikan bisa sampai ke masyarakat umumnya. Oke, Dokter Ipe, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dok? Nggak ada sih, udah. Ya, udah ya. Jadi kita akan save Instagram live ini ya. Anda bisa lihat ulang. 15 menit lagi. 15 menit lagi kita ngobrolin apa dong? Oh enggak, dia kasih waktu 15 menit lagi gitu ya. Oke, jadi saya rasa sih mungkin kita cukupkan. Saya rasa sih materi-materi yang menjawab hoax ya udah ya. Udah ini ya. Sorry ya kita agak santai sedikit karena kalau terus serius nanti kalian juga bosen. Udah terjawab semua sih rata-rata ya. Stigma negatif, penolakan, waktu ya, boleh apa enggak, kayak sih udah semuanya sih. Oke, kita akan save. Silakan ditonton ulang saat koneksinya bagus biar gambarnya nggak blur ya. Doain kita udah videoin, ntar kita mungkin tampilin ya di Facebooknya ID atau di YouTube-nya ID. Oke, kalau bisa nanti di Instagram Live kita ekstrak keluar, nanti kita buatin video. Oke, Dr. Ipe. Thank you guys. Ini memang beda antara. Oke, thank you guys udah bersedia nonton live ya. Kita bawanya santai tapi mohon dijadikan perhatian serius karena hal ini sangat apa ya, rasanya kemanusiaan kita itu jadinya dianggap nggak ada, miris rasanya. Oke, thank you for your attention. Kita jumpa lagi di programnya ID Cabang Pekanbaru di Instagram Live atau di streaming berikutnya. Ciao.